Shalom saudara, bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat. Kali ini saya ingin mengajak kembali untuk kita bersaat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu lawatan firman-Mu boleh memenuhi kami supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, dan biarlah sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan dan firman-Mu yang akan menuntun kami. Berkatilah kami dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 11 berkata, "Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba." Saudaraku, firman Tuhan di atas ditulis oleh Paulus untuk mengingatkan kita yang hidup di zaman ini agar kita jangan sekali-kali mencobai Tuhan, dan jangan kita bersungut-sungut atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebab oleh karena kedua hal itu, bangsa Israel dibinasakan oleh Allah di padang gurun. Nah, peristiwa itu dituliskan di dalam Alkitab agar kita yang hidup di zaman ini mengingat dan senantiasa belajar dari pengalaman mereka, supaya kita tidak jatuh ke dalam hal yang sama, yaitu bersungut-sungut dan senantiasa mencobai Tuhan di dalam kehidupan kita. Paulus ingin mengingatkan bahwa hidup ini sangat singkat untuk kita jalani, saudaraku. Oleh sebab itu sangat disayangkan kalau kita isi dengan bersungut-sungut, apalagi mencobai Tuhan, hanya karena apa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Alangkah baiknya bila kita mengisi waktu-waktu yang kita jalani dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, terlebih dapat memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Namun sayangnya, ada banyak anak-anak Tuhan yang mengisi hidupnya, mengisi waktunya dengan hal-hal yang seringkali jauh dari manfaat, jauh dari berguna, apalagi memuliakan Allah. Sebagai contoh, seringkali kita disibukkan dengan hal-hal yang bersifat kecebelete, hal-hal yang tidak penting. Seperti kita harus menggunakan baju berwarna apa, sepatu merek apa, topi model seperti apa, dan lain sebagainya. Kita juga seringkali disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia medsos kita dan lupa akan dunia realita yang sedang kita jalani. Tak heran kadangkala kita tampak begitu rohani di media sosial. Kita juga tampak sebagai pribadi yang care di media sosial. Bahkan kita tampak sebagai pribadi yang berbahagia dan selalu mesra seorang akan yang lain. Realitanya seringkali justru berbanding terbalik. Oleh sebab itu, saudaraku, kita diingatkan untuk senantiasa menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana, agar olehnya kita hidup sebagai orang-orang yang senantiasa berkenan di hadapan Allah. Sebab jika waktu hidup saudara begitu singkat, maka seharusnya saudara mengisinya dengan hal-hal yang maksimal, hal-hal yang memuliakan Allah, yang akan membawa dampak kepada kekekalan. Jangan sampai hidup kita seperti pengalaman seorang nenek berikut ini. Ia sedang mengadakan perjalanan untuk pertama kalinya menggunakan kereta api.
Perjalanan itu kurang lebih sekitar 85 km melintasi daerah yang sangat indah. Ia sendiri sudah begitu lama menantikan perjalanan ini dan dia dengan begitu sangat antusias untuk menikmati perjalanan yang akan ia tempuh itu. Ia sudah bertekad untuk menikmati perjalanan itu dan akan melihat banyak pemandangan indah selama melintasi di dalam perjalanan tersebut. Tetapi setelah ia masuk ke dalam kereta, ia disibukkan oleh bermacam-macam hal, mulai meletakkan tas pada posisi yang benar, barang-barang bawaan yang begitu banyak. Dia mulai mengatur ini itu, merapikan baju, mengatur tempat duduk senyaman mungkin, mengatur tirai, sibuk menjawab telepon sana-sini, sibuk menjawab WA, dan bahkan sibuk membuat postingan-postingan. Dan setelah ia merasa semuanya sudah oke dan dia merasa nyaman dari pengeras suara di gerbongnya, ia mendengar bahwa kereta api yang ia tumpangi itu hampir sampai ke tempat tujuan. Dan betapa kagetnya ia karena ia telah melewatkan begitu banyak kesempatan untuk melihat pemandangan yang indah yang selama ini ia impi-impikan. Dengan mulut ternganga ia berkata, "Oh, jika saya tahu perjalanan akan sesingkat ini, saya tidak akan menyibukkan diri dengan hal-hal yang sepele dan tidak berguna." Sayangnya, semua sudah berlalu dan tidak mungkin diputar kembali. Sama seperti pengalaman nenek itulah saudaraku, sebagai orang-orang percaya, kita juga harus melihat bahwa perjalanan hidup kita itu begitu singkat. Dan selama perjalanan itu ada begitu banyak pengalaman-pengalaman indah yang akan kita alami. Terlalu sayang untuk kita lewatkan dan mengisinya dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal sepele yang seharusnya tidak prioritas dalam hidup kita. Seperti juga pengalaman bangsa Israel yang terlalu sibuk urusan ini itu, urusan minum, urusan makan, urusan tidak nyaman ini, tidak nyaman itu, sampai-sampai mereka lupa bahwa mereka sedang menuju ke tanah perjanjian. Itulah sebabnya mereka yang berlaku demikian semuanya binasa di padang gurun. Nah, belajar dari semua peristiwa ini saudaraku, baiklah setiap kita senantiasa menjalani hidup ini dengan mengucap syukur, menjalani hidup ini dengan antusias, dan mengisinya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang memuliakan nama Allah, supaya olehnya kita senantiasa ada di dalam perkenanannya sampai suatu kali kita akan kembali kepada kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu ada dalam kerajaan sorga yang mulia. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Kuasa dan kasih-Mu senantiasa menyertai kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, sampai kami masuk ke dalam keabadian, suatu tempat yang indah yang Engkau sediakan bagi setiap kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, selama kami hidup di dunia, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kuasa-Mu, agar kami menjalaninya dengan benar, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini, sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tiap saat bicara hidupku. Bapakku yang baik,
kau laga